Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini, hari pertama di bulan yang baru, bulan April. Kita patut bersyukur kita boleh dihantarkan oleh Tuhan di hari yang baru ini, di bulan yang baru ini. Kita bersyukur kita boleh menjalani setiap hari-hari dalam kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 64 ayat 9. Dalam bahasa Batak, Yesaya 64 ayat 8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yesaya 64 ayat 9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa jadinya kalau Tuhan selalu mengingat-ingat akan dosa kita, akan pelanggaran kita, lalu Dia berkata, aku akan menghukummu atas dosa dan pelanggaranmu. Maka dapat kita bayangkan, ketika kita mendapatkan murka Allah, kita mungkin akan menjadi seperti setitik debu di permukaan bumi ini. Tidak berharga sama sekali dan tidak dipandang. Tetapi ketika Tuhan senantiasa berkenan kepada kita, kita yang setitik debu itu dilihat, dipandang dan dilayakkan oleh Tuhan dan diampuni dosanya, maka kita menjadi berharga. Tidak ada yang membuat kita berharga di dunia ini Bapak Ibu selain daripada kasih Yesus. Itu saja. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita sehat, kita berharga. Kalau kita dapat makan dan minum seadanya, kita pun berharga di mata orang. Kita dapat mengikuti hal-hal yang boleh kita lakukan secara sosial, kegerejaan, masyarakat, dan kita diberkati dengan rezeki, kita dapat dipandang oleh sesama kita. Tetapi, jikalau semua itu diambil daripada kita, kesehatan kita tidak dapat makan dan minum seadanya, kita tidak dapat bersua kepada tetangga atau bahkan dimanapun kita bersosial, kita tidak ada harga apa-apanya Bapak Ibu. Maka jikalau saat ini kita dapat mengikuti kegiatan dimanapun kita berada, entah itu di masyarakat, di sekitar lingkungan kita, di gereja kita, di tempat kerja kita, itu semua karena perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Dia meletakkan kelayakan itu di dalam diri kita. Maka hanya karena kemurahan Tuhan saja yang melayakkan kita, maka siapapun di dunia ini manusianya tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh berlaku atau berlagak aku yang paling benar. Tetapi senantiasa setiap manusia harus berkata, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Pengampunan dosa, minta ampun kepada Allah, itu yang harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, kita akan menjaga hati, mulut, pikiran kita supaya tidak menjadi bagian daripada kekecewaan daripada orang lain. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ketika kita menyadari kita adalah seorang pendosa, kita akan berkata, aku boleh hidup sampai saat ini oleh karena kelayakan, penglayakan, dan juga kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadaku. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan memberikan kepada kita, menitipkan kepada kita, entah itu anak-anak kita, entah itu harta kita, entah itu suami atau istri kita, atau apapun orang-orang yang kita kasihi Bapak Ibu, ingatlah itu semua pemberian Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan itu semuanya kepada kita,
Katakanlah, saya ini adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan untuk melakukan kemuliaan-Nya. Maka mari Bapak Ibu terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan menyadari kita adalah manusia yang lemah dan kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Mari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari semakin merendahkan diri di kaki salib Yesus Kristus, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita senantiasa mengenal diri kita yang dilayakkan oleh Tuhan. Kita boleh ada sampai detik ini, kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus berlaku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami adalah manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan telah melayakkan kami, memampukan kami untuk dapat melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus Kristus buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur punya Yesus seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur punya Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu ini, supaya hari demi hari kami semakin meletakkan, mendekatkan diri kami hanya pada belas kasihan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, pimpin dan ajarilah hati dan pikiran kami, supaya kami berlaku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan selamat mempersiapkan diri di hari ini untuk hari Minggu esok di dalam peribadahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.